Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik, itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Mazmur 56 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan, untuk pemimpin biduan, menurut lagu, merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh, Miktam dari Daud, ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku, ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah, yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur 56 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah kemenangan iman. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Arthur Jackson. Mari kita mulai kisah inspiratif. Ketika Kelvin yang berusia 4 tahun menjalani pemeriksaan kesehatan rutin, dokter menemukan beberapa bintik yang tidak lazim pada tubuhnya. Kelvin harus disuntik beberapa kali, dan setelah itu bekas suntikannya ditutup dengan plester.
Di rumah, sewaktu plester kecil itu akan dibuka, Kelvin merintih ketakutan. Sang ayah mencoba menenangkannya dengan berkata, "Kelvin, kamu tahu ayah tidak akan pernah melakukan sesuatu untuk menyakitimu." Sang ayah ingin putranya lebih mempercayainya daripada mengkhawatirkan dibukanya plester tersebut. Bukan hanya anak berusia 4 tahun yang ketakutan saat mengalami ketidaknyamanan, berbagai peristiwa operasi medis, keterpisahan dari orang terkasih, tantangan mental atau psikologis, dan masih banyak lagi dapat membuat kita takut, mengeluh, menangis, dan merintih. Daud pernah merasa takut ketika berada di tanah Filistin dalam pelarian dari kejaran Raja Saul yang cemburu. Saat dirinya dikenali orang Filistin, ia mencemaskan apa yang akan menimpanya. Daud menjadi takut sekali kepada Ahis, Raja kota Gat. Saat merenungkan situasi yang sulit itu, Daud menulis, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut." Ketika kita menghadapi tantangan hidup yang membuat gentar, apa yang dapat kita lakukan? Kita dapat mempercayai Bapa kita di surga. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Situasi apa yang membuat Anda merasa takut saat ini? Bagaimana Anda dapat percaya pada kepedulian Bapa Surgawi dengan membawa ketakutan Anda kepadanya di dalam doa? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Dari 150 mazmur, 73 diantaranya menyebutkan Daud sebagai penulisnya. Perjanjian Baru menyebutkan bahwa ia juga menulis Mazmur 2 dan 95. Kebanyakan mazmurnya tidak memberitahukan latar belakangnya, tetapi ada 13 mazmur, termasuk Mazmur 56, yang memberi keterangan latar belakangnya. Keterangan pembuka Mazmur 56 mencatat bahwa Daud menggubahnya ketika orang Filistin menangkap Daud di Gat. Ia sangat ketakutan kepada Raja Saul sampai-sampai ia masuk ke daerah musuh. Di situ para pelayan Ahis, Raja Gat, mengenalinya dan melapor ke raja. Karena ketakutan, Daud berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila. Rencananya berhasil. Ia dilepaskan dan kabur ke Gua Adulam. Walaupun takut, ia tetap percaya kepada Allah. Kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Mazmur 56 ayat 11 berkata, "Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Hubungan antara percaya dan takut sangat erat. Percaya bisa disebabkan karena takut. Itu sebab dalam kitab suci kita mempelajari ada 2 jenis ketakutan. Pertama adalah rasa takut yang bermanfaat dan harus didorong. Jenis yang pertama adalah rasa takut akan Allah. Jenis rasa takut ini bukanlah perasaan takut atau ngeri akan sesuatu. Sebaliknya, ini adalah rasa kagum hormat seseorang akan Allah. Penghormatan untuk kuasa dan kemuliaannya, sekaligus juga merupakan rasa hormat bagi murka dan kemarahannya. Dengan kata lain, takut akan Allah merupakan pengakuan yang sungguh-sungguh mengenai siapa Allah sebenarnya, yang datang melalui pengetahuan tentang Dia dan sifat-sifatnya. Takut akan Allah membawa banyak berkat dan manfaat. Takut akan Allah merupakan awal dari hikmat dan mengarahkan kepada pengertian yang baik. Hanya orang bodoh yang menghina hikmat dan disiplin. Selain itu, takut akan Allah mengarahkan seseorang kepada kehidupan, ketenangan, damai sejahtera, dan kesukaan. Takut akan Allah adalah sumber kehidupan, yang bisa menyediakan perlindungan dan tempat yang aman bagi kita.
Kedua adalah rasa takut yang merugikan dan harus diatasi. Rasa takut yang kedua ini disebabkan manusia yang berdosa di hadapan Allah. Karena keberdosaannya, manusia semakin lari menjauh dari Allah. Ketakutan seperti ini harus diatasi dan ditolong agar manusia tersebut menyadari dirinya berdosa dan mau bertobat meninggalkan dosa dan memohon keampunan dosa di hadapan Allah. Daud termasuk salah seorang tokoh Alkitab yang kenyang dengan berbagai penderitaan karena musuh. Saat belum menjadi raja, ia dikejar-kejar oleh Raja Saul yang ingin membunuhnya. Saat telah menjadi raja, kekisruhan menimpa keluarganya, dan ia hendak dibunuh oleh putra kandungnya sendiri. Mazmur ini digubah untuk mengingat pertolongan Tuhan saat Daud sedang dikejar Saul dan hendak ditangkap Raja Ahis dari. Daud pasti sangat ketakutan, dikepung musuh, tanpa daya. Hal itu tampak pada seruannya. Namun justru di saat ia tidak berdaya, Daud berseru kepada Tuhan dan mengangkat hatinya kepadanya. Maka muncullah seruan iman yang sampai diulang, "Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut." Seruan iman ini mengubah perasaan Daud dari ketakutan menjadi berpengharapan. Daud tahu, Tuhan peduli kepadanya. Oleh karena itu, Daud tahu bahwa musuh tidak dapat menyakitinya. Oleh karena keyakinan yang kuat tersebut, Daud berani bernazar dan memastikan diri akan membayar nazar tersebut. Kita tidak tahu apa isi nazar Daud, tetapi kita bisa meyakini bahwa apapun isi nazar itu, Daud pasti menepatinya. Pertanyaannya sekarang adalah apa yang harus kita lakukan agar kita percaya kepada Tuhan? Pertama, mari mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Kita baru dapat percaya seseorang jika kita mengenalnya. Begitu juga dengan Tuhan. Kita akan sangat kesulitan untuk mempercayai Tuhan jika kita tidak mengenalnya. Cara mengenal Tuhan adalah dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena Yohanes 1 ayat 1 mengatakan bahwa firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Kita dapat mengenal pribadi, kehendak, dan janji Tuhan melalui firman-Nya. Kedua adalah melakukan tindakan berdasarkan apa yang kita percaya. Setelah kita membaca dan merenungkan kebenaran, saya percaya iman kita pasti akan bangkit. Karena Roma 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi, bertindaklah berdasarkan apa yang kita percayai dari kebenaran firman Tuhan. Misalnya, kita takut untuk memberi persembahan atau persepuluhan, setelah kita membaca dan merenungkan bahwa Tuhan memberkati pemberian kita berlipat ganda dan Dia memelihara hidup kita, mulailah bertindak berdasarkan hal tersebut. Karena itu, lakukanlah segala sesuatu yang membangkitkan rasa percaya kita kepada Tuhan, maka ketakutan itu pun agar segera hilang. Berdirilah teguh, jangan goyah. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, "Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia." Berdiri, menurut pendapat orang awam, berarti tegak bertumpu pada kaki. Bangkit lalu tegak, tegak tidak berbaring, bertumpu atau mandiri. Sedangkan teguh dimaknai kukuh dan kuat, tetap tidak berubah dalam pendirian, kesetiaan, iman atau keyakinan. Sementara kukuh berarti kuat tercacak dan terpancang pada tempatnya. Kemudian goyah artinya tidak kukuh atau tidak kuat. Tidak goyah berarti kukuh atau kuat. Jadi, berdiri teguh,
Tidak goyah dan giat dalam pekerjaan Tuhan dapat dimaknai kukuh, kuat, tetap tidak berubah dalam pendirian, serta setia dalam melayani berbagai pekerjaan Tuhan. Berdiri teguh, tidak goyah dan giat dalam pekerjaan Tuhan juga berarti kukuh, kuat serta setia memberikan pelayanan firman Tuhan, baik dalam pelayanan sekolah minggu, ibadah, doa, ucapan syukur, pujian, penyembahan, pemberitaan firman Tuhan, ataupun layanan gereja lainnya. Apa maksud dari berdiri teguh? Perhatikan bahwa dalam pasal 15 ini, Rasul Paulus sudah mengeluarkan frasa berdiri teguh pada ayat 1 dan ayat 2. Di sana Rasul Paulus menyampaikan agar jemaat di Korintus berdiri teguh dalam Injil, yaitu berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Kematian dan kebangkitan Kristus berbicara tentang keselamatan yang kita peroleh melalui iman. Kita beriman pada Injil tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Karena itu frasa berdiri teguh tentunya berarti tetap kuat di dalam iman. Bukan iman yang besar, melainkan iman yang benar. Iman yang benar lebih penting daripada iman yang besar. Iman ini kita dasarkan pada Injil. Karena itu dalam pelayanan kita, jadikanlah Injil yang menjadi pusat pelayanan kita. Kita terus belajar kebenaran Injil, agar terus bertumbuh. Mari belajar kebenaran Injil baik melalui perenungan setiap hari, juga dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan baik di gereja maupun di persekutuan-persekutuan yang ada. Melalui nas hari ini ada beberapa hal yang dapat kita pelajari, yakni: pertama, berdirilah teguh dalam pelayanan. Paulus mengingatkan kita semua agar kita tetap tegak bertumpu pada kaki sendiri, agar kita dengan kukuh dan kuat melayani firman Tuhan, supaya kita tetap setia dalam pelayanan firman-Nya, agar kita tidak lemah dalam pendirian untuk melayani Tuhan, supaya semangat dan kesetiaan iman dan keyakinan kita semakin kuat dan dahsyat dalam memberitakan Injil Yesus Kristus, yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Kedua, jangan goyah. Dalam perkataan lain, Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita tegak tercacak dalam melayani Tuhan. Agar iman kita semakin kuat tercacak dan terpancang pada ajaran firman Tuhan, supaya kita tidak goyah untuk melayani Tuhan. Hal yang sama juga Daud mengajak kita untuk tidak goyah dan dekat dengan Tuhan, bahwa apabila kita hidup bersama Tuhan Allah kita yang ajaib, maka kita akan kokoh dan kuat. Hal demikian, karena Dia adalah gunung batu, keselamatan dan kota benteng kita, sehingga kita tidak akan goyah. Ketiga, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Di sini, Rasul Paulus menasihati orang-orang percaya, saudara-saudaranya yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka dan kita senantiasa rajin dan bersemangat dalam pekerjaan Tuhan. Agar mereka dan kita selalu bergairah dan senang bekerja di ladang Tuhan. Supaya mereka dan kita dengan sungguh-sungguh melayani firman Tuhan. Secara implisit, Rasul Paulus dengan tulus hati menasihati dan mengingatkan mereka dan kita, supaya selalu giat dalam memberitakan firman-Nya dengan penuh sukacita. Agar kita memberi diri untuk melakukan pelayanan pengabaran Injil Yesus Kristus dengan bersemangat, lebih bersemangat dan sangat bersemangat untuk kemuliaan nama-Nya. Keempat, jerih payahmu tidak sia-sia. Paulus menyatakan bahwa sesungguhnya jerih payah kita tidaklah sia-sia, jika kita melakukan persekutuan dengan Tuhan.
bahwa persekutuan kita dengan Tuhan akan sangat bermakna dan bermanfaat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, bahwa Tuhan sangat berkenan kepada orang-orang yang melakukan pelayanan pengabaran Injil Yesus Kristus dengan bersemangat, lebih bersemangat dan sangat bersemangat untuk kemuliaan namanya. Karena itu, tetaplah setia melayani Tuhan, jangan goyah sebab jerih payah kita tidak akan sia-sia di dalam Tuhan. Apa maksudnya Tuhan mengumpulkan air mata kita ke dalam botol? Saat berada dalam tahanan musuh-musuhnya, Daud menulis, "Engkau terus menghitung pelemparanku, masukkan air mataku ke dalam botolmu." David sedang melalui masa sulit. Dia memulai mazmur sedih ini dengan kata-kata, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, karena manusia menginjak-injak aku, sepanjang hari seorang penyerang menindas aku." Orang Filistin telah menangkap Daud di Gat pada saat dia menulis mazmur ini. Daud adalah seorang tawanan perang, dan dia mempunyai alasan untuk menangis dan bersedih. Daud mengatakan bahwa perjuangannya dicatat dalam kitab Tuhan, dan dia meminta Tuhan untuk menaruh air matanya ke dalam botolnya. Apa maksud dari bahasa puitis ini? Apakah Tuhan benar-benar mempunyai botol tempat semua air mata kita mengalir? Apakah peristiwa-peristiwa dalam hidup kita benar-benar tertulis dalam sebuah buku? Ide di balik menyimpan air mata dalam botol adalah kenangan. Daud mengungkapkan kepercayaannya yang mendalam kepada Tuhan. Tuhan akan mengingat kesedihan dan air matanya dan tidak akan melupakannya. Daud yakin bahwa Tuhan ada di sisinya. Dia berkata, "Di tengah masa sulit ini, yang aku tahu, Tuhan ada di pihakku, dan kepada Tuhan aku percaya. Saya tidak akan takut. Apa yang bisa dilakukan manusia kepadaku? Tuhan mungkin tidak memiliki botol yang sebenarnya untuk menyimpan air mata kita atau sebuah buku literal untuk mencatat kesedihan. Namun Dia tetap mengingat semua hal yang terjadi dalam hidup kita, termasuk penderitaan yang dialami demi Dia." Faktanya, ada banyak contoh dalam kitab suci mengenai pengakuan Allah atas penderitaan manusia. Allah adalah Bapa yang berhati lembut bagi kita. Allah yang turut merasakan dan menangis bersama kita. Fakta bahwa Tuhan mengingat kita dan penderitaan kita seharusnya sangat menghibur. Seringkali, ketaatan dan mengikuti Yesus menimbulkan penderitaan dalam hidup kita. Ini seharusnya tidak mengejutkan. Yesus berulang kali berbicara tentang penderitaan yang menyertai pemuridan. Yesus memperingatkan, "Setiap orang akan membenci kamu karena aku." Tuhan bersabda bahwa Paulus akan diperlihatkan betapa beratnya penderitaan yang harus ia tanggung demi namaku, kehilangan bahkan ketika kehilangan itu disebabkan oleh ketaatan kepada Tuhan menimbulkan penderitaan dan air mata yang nyata. Namun Tuhan mengingat penderitaan kita dan berjanji memberikan lebih dari sekedar kompensasi. Air mata kita tidak sia-sia. Tuhan mengenal setiap anaknya secara dekat, dan setiap air mata yang kita keluarkan memiliki arti baginya. Dia mengingat kesedihan kita seolah-olah Dia menyimpan setiap air mata di dalam botol. Pada akhirnya, Dia akan membagikan sukacitanya kepada kita ketika Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tidak akan ada lagi kematian, duka cita, tangisan, dan kesakitan, karena peraturan lama sudah berlalu. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulian-Mu di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin.
Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.